Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai materi homomorfisme grup di mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Bapak Rafiq Zulkarnain MPD. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota. Yang pertama ada Anita dengan NPM 201063105006. Yang kedua saya sendiri Mita Nur Latifah dengan NPM 201063105079. Dan yang ketiga ada Susilawati dengan NPM 20106310501112. Untuk materi yang pertama mengenai definisi homomorfisme akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini misalkan ada G dengan operasi bundaran dan G aksen dengan operasi bintang merupakan grup kedua-duanya, maka pemetaan B dari G ke G aksen adalah suatu homomorfisme apabila beta A bundaran B sama dengan beta alfa bintang beta B untuk setiap A, B elemen G. Nah, perhatikan bahwa A bundaran B pada ruas kiri adalah operasi biner pada grup G, sedangkan beta alfa bintang beta B adalah operasi biner pada grup G aksen. Jadi, untuk yang sebelah kiri ini adalah operasi pada grup G dan sebelah kanan operasi pada G aksen. Nah, selanjutnya, homomorfisme ini terdiri dari beberapa macam. Misalkan F adalah pemetaan dari G ke H adalah sebuah homomorfisme grup, maka sini ada 5 bentuk dari homomorfisme. Yang pertama, F dinamakan monomorfisme jika F-nya adalah injektif. Yang kedua, F dinamakan epimorfisme jika F surjektif. Yang ketiga, F dinamakan isomorfisme jika F bijektif. Yang keempat, F dinamakan endomorfisme jika G sama dengan H. Dan yang terakhir, F dinamakan automorfisme jika G sama dengan H dan F bijektif. Selanjutnya di sini ada operasi pada homomorfisme. Yang pertama, homomorfisme adalah operasi perkalian. Apabila G dan G aksen dua grup masing-masing dengan operasi perkalian, maka homomorfisme alfa dari G ke G aksen didefinisikan oleh alfa A kali B sama dengan alfa A dikali alfa B untuk setiap A, B elemen G. Yang kedua, homomorfisme dalam operasi penjumlahan. Apabila G dan G aksen dua grup masing-masing dengan operasi perkalian, maka homomorfisme alfa dari G ke G aksen didefinisikan oleh alfa A ditambah B sama dengan alfa A ditambah alfa B untuk setiap A, B elemen G. Selanjutnya ada contoh soal. Tunjukkan bahwa G dengan operasi penjumlahan modulo 2 dan G aksen sama dengan min 1,1 dengan operasi perkalian merupakan homomorfisme. Nah, untuk penyelesaiannya, karena grup yang kita temui ini merupakan grup finite atau grup yang anggotanya terbatas, maka kita perlu menggunakan bantuan tabel atau daftar Kelly yang disajikan sebagai berikut. Yang pertama ada tabel Kelly untuk operasi penjumlahan modulo 2 di grup G. Di sini kita ambil sampel anggotanya adalah 0 dan 1, maka hasilnya adalah 0 dan 1 juga. Yang kedua, untuk operasi perkaliannya di G aksen, anggotanya adalah min 1, anggotanya adalah min 1 dan 1, dan hasilnya pun adalah 1 dan min 1. Nah, tabel Kelly di samping ini menunjukkan bahwa kedua grup itu tidak sama, tetapi memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Perhatikan bahwa hasil penjumlahan modulo 2 pada setiap anggota G berkorespondensi satu-satu terhadap hasil perkalian setiap anggota G aksen. Perhatikan tulisan yang diberi warna merah dan biru. Ini berarti kedua grup itu memiliki struktur yang sama. Nah, dari tabel itu kita peroleh hasil pemetaan oleh Pi, yaitu Pi0 sama dengan 1 dan Pi1 sama dengan min 1. Kita akan melakukan pemeriksaan apakah Pi ini homomorfisme. Nah, kita ambil 0,1 elemen Oke. Sehingga
Untuk Pi 0 ditambah 20 sama dengan Pi 0 dikali Pi 0 sama dengan 1. Benar. Untuk Pi 0 ditambah 21 sama dengan Pi 0 kali Pi 1 sama dengan min 1. Hasilnya benar. Pi 1 ditambah 20 sama dengan Pi 1 kali Pi 0 sama dengan min 1. Benar. Pi 1 ditambah 21 sama dengan Pi 1 dikali Pi 1, hasilnya adalah 1 dan itu benar. Jadi jelas terbukti bahwa Pi ini adalah homomorfisme. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan Anita. Kepada Anita dipersilahkan. Baik, terima kasih Mita. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat homomorfisme grup. Nah, yang pertama di sini ada teorema 1. Di teorema 1 ini misalkan F homomorfisme dari G ke G operasi bintang. Maka yang pertama di F sama dengan E bintang dengan E elemen identitas dalam G dan E bintang elemen identitas dalam G bintang. Yang kedua FA pangkat min 1 sama dengan FA pangkat min 1 untuk setiap A elemen G. Nah, sebagai pembuktian, diketahui F adalah homomorfisme dari G ke G bintang. Yang pertama, elemen identitas dalam G adalah E, berarti untuk setiap X elemen G berlaku XE sama dengan EX sama dengan X. Maka untuk FXE sama dengan FX, untuk FX, FE sama dengan FX, untuk FX pangkat min 1, FX, FE sama dengan FX pangkat min 1, FX. Untuk E bintang, FE sama dengan E bintang, untuk FE sama dengan E bintang, atau F EX sama dengan FX, untuk FE, FX sama dengan FX, untuk FE, FX, FX pangkat min 1 sama dengan FX, FX pangkat min 1. Untuk FE, E bintang sama dengan E bintang, untuk FE sama dengan E bintang. Nah, untuk F ini sebagai fungsi dan F dan yang satu lagi F untuk homomorfisme. Nah, yang kedua di sini ada dari teorema 1 tersebut, poin 1 di atas FE sama dengan E bintang sama dengan FX pangkat min 1 untuk setiap X elemen G dan XX pangkat min 1 sama dengan E, sehingga FXX pangkat min 1 sama dengan FX pangkat min 1 sama dengan FE sama dengan E bintang diperoleh FX pangkat min 1 sama dengan FX pangkat min 1 dan dengan sifat kanselasi pada G bintang. Maka didapat Fx pangkat min 1 sama dengan Fx pangkat min 1. Nah, untuk definisi 3, misalkan F homomorfisme dari G ke G bintang. Maka yang pertama, himpunan semua peta atau bayangan anggota dari G dalam G bintang oleh F ditulis Fg, sehingga didefinisikan Fg sama dengan X bintang elemen G bintang dengan batasan X bintang sama dengan Fx untuk suatu X elemen G. Yang kedua, definisi ketiga yang kedua di sini ada kernel F dinotasikan dan didefinisikan ke F sama dengan X elemen G dengan batasan Fx sama dengan E bintang dan E bintang elemen G bintang. Selanjutnya di sini ada teorema 2. Misalkan F homomorfisme dari G ke G bintang, maka yang pertama untuk Fg subgrup dari G bintang. Nah, untuk yang kedua kernel F subgrup normal dari G. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soalnya, kita misalkan G merupakan grup atas himpunan bilangan real terhadap operasi penjumlahan, sedangkan H grup atas himpunan bilangan real tanpa nol terhadap operasi perkalian. Nah, didefinisikan pemetaan P, G ke H
dengan PA sama dengan 2 pangkat A, tunjukkan bahwa P ini merupakan homomorfisme dari G ke H. Nah, jawab. Nah, perhatikan pemasangan pemetaan untuk oleh P berikut ini dengan A dan B elemen G. Nah, untuk A ini kita pasangkan ke PA sehingga PA sama dengan 2 pangkat A, untuk B di PB sama dengan maka 2 pangkat B, sehingga A plus B ke PA plus B dengan P A plus B sama dengan 2 pangkat A plus B sama dengan sama aja dengan 2 pangkat A dikali 2 pangkat B, sehingga maka akan menghasilkan untuk P PA sama PA dikali PB. Nah, karena untuk setiap A ini, A dan B ini elemen G, dan P A plus B sama dengan P dikali PA dikali PB, maka P ini terbukti merupakan homomorfisme dari G ke H. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Anita atas penjelasan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Susi. Kepada Susi dipersilahkan. Baik, terima kasih Nita. Nah, materi selanjutnya ada teorema homomorfisme. Nah, yang pertama yaitu teorema kekhususan identitas. Nah, teorema ini jika V suatu homomorfisme dari G ke G aksen, nah maka VE sama dengan E aksen, dengan E aksen adalah identitas dari G aksen. Nah, pembuktiannya yaitu ambil sembarang X elemen G, berarti Vx elemen Y aksen. Dengan demikian berlaku Vx bintang E aksen sama dengan Vx. Vx bintang E aksen sama dengan Vx bintang E. Nah, karena E merupakan elemen G dan V homomorfisme, maka berlaku V dalam kurung X bintang E sama dengan Vx bintang VE. Nah, jadi ditulis Vx bintang E aksen sama dengan Vx bintang VE. Nah, dengan menggunakan hukum kanselasi kiri pada Vx, nah dari kedua ruas diperoleh berarti VE sama dengan E aksen, jadi terbukti. Nah, contohnya misalkan kita tinjau ring Z6 dan idealnya yaitu 0 dan 3. Nah, maka menurut teorema 1 di atas, pemetaan V dari Z6 ke Z6 I dengan aturan VA sama dengan A ditambah I merupakan homomorfisme ring. Nah, dari dengan kernel V sama dengan I, nah dari contoh di atas kita dapatkan ilustrasinya yaitu V0 sama dengan 0 ditambah 1 yaitu 0,3, V1 sama dengan 1 ditambah I yaitu jadinya sama dengan 1,4, terus V2 sama dengan 2 ditambah I sama dengan jadinya 2,5, terus V3 sama dengan 3 ditambah I sama dengan 0,3, terus V4 sama dengan 4 ditambah I sama dengan 4,1, V5 sama dengan 5 ditambah I sama dengan 5,2. Yang kedua yaitu inverse dalam homomorfisme. Nah, teori inverse dalam homomorfisme ini jika V suatu homomorfisme dari G ke G aksen, nah maka V X inverse 1 sama dengan V X inverse. Nah, untuk setiap X elemen G, nah pembuktiannya itu gunakan teorema kekhususan identitas, yaitu teorema sebelumnya, yaitu E aksen sama dengan VE. Karena E merupakan identitas dari G, nah maka untuk X elemen G, yaitu X aksen elemen G, berlaku E sama dengan X bintang X inverse, sehingga dari itu diperoleh E sama dengan E aksen sama dengan V
X bintang X inverse. Nah, karena M merupakan identitas G, maka untuk X elemen G, X inverse elemen G. Nah, berlaku X bintang X inverse, sehingga diperoleh E sama dengan V dalam kurung X bintang X inverse. Nah, dengan menggunakan definisi homomorfisme diperoleh E sama dengan Vx bundaran Vx inverse. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa inverse dari Vx adalah Vx inverse dan sebaliknya. Nah, kita juga tahu bahwa inverse dari Vx adalah V inverse X. Nah, berarti V inverse X sama dengan V X inverse sama dengan X inverse. Nah, perhatikan bahwa penulisan Vx inverse berarti dalam kurung V dalam kurung X inverse. Jadi teorema ini terbukti. Nah, kemudian ada contohnya, misalkan kita tinjau orang lagi ring yang Z6 dan kita memperoleh 0,3 pada contoh 1. Nah, kita dapat pemetaannya Y sama dengan Z6 ke Z3 dengan aturan Y1 sama dengan 1. Nah, maka menurut teorema homomorfisme dasar, nah diperoleh ilustrasinya seperti ini. Nah, yang terakhir ada kernel grup normal G. Nah, jika V homomorfisme dari G ke G aksen dengan kernel K, nah maka K merupakan subgrup normal dari G. Nah, pembuktiannya misalkan G grup dengan operasi bintang dan G aksen grup dengan operasi bundaran. Nah, 1 membuktikan bahwa K subgrup dari G. A membuktikan bahwa K subset G. Dari definisi kernel jelas bahwa K subset dari G. Nah, yang B yaitu membuktikan bahwa K tidak kosong karena E elemen dari G dengan menggunakan teorema kekhususan identitas, yaitu pada teorema pertama VE sama dengan E aksen. Nah, menurut definisi kernel E elemen K, jadi K setidaknya memiliki satu anggota yaitu E, berarti K tidak sama dengan theta. Yang C membuktikan ketertutupan operasi binar bintang dalam K. Nah, yaitu ambil A, B untuk elemen K, maka VA sama dengan VB sama dengan E aksen. Nah, dengan demikian V dalam kurung A bintang B sama dengan VA bundaran VB. Nah, yaitu sama dengan E aksen bundaran E aksen sama dengan E aksen. Nah, berarti A bintang B elemen K karena memiliki sifat keanggotaan definisi kernel itu terbukti. Kemudian yang D membuktikan bahwa setiap anggota K memiliki inverse dari K. Nah, yaitu pertama ambil sembarang A elemen K sehingga VA sama dengan E aksen. Nah, berdasarkan teorema inverse dalam homomorfisme berarti V A inverse sama dengan dalam kurung V A inverse sama dengan berarti E aksen inverse sama dengan E aksen. Nah, jadi A inverse elemen dari K. Nah, karena K subset dari G dan K tidak sama dengan theta, untuk setiap A, B elemen K, maka A bintang B merupakan elemen dari K, dan setiap A elemen dari K, maka A inverse elemen dari K. Nah, maka K adalah subgrup dari G. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Susi, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.